Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer, pesan semesta untuk Cancer di bulan Oktober 2024. Ini general reading. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, Cancer ya. Sun, Moon, Ascendant, Cancer ya. Rising atau Ascendant Cancer. Oke, ini general reading. Bisa resonate, bisa enggak, tapi aku rasa perlu ditonton sampai akhir. Biasanya ada pesan-pesan semesta yang baik untuk kita ya gitu, dan meskipun gak bener-bener resonate kadang masih bisa kita pakai. Oke, aku akan ambil 7 kartu untuk kamu ya. Sebenarnya aku mau pakai kartu oracle juga, tapi aku lupa naruhnya di mana karena habis packing di dalam kardus dan ya habis pindahan dan aku lupa di mana. Masih belum unpacking, jadi kita pakai tarot aja. Oke, pesan semesta untuk Cancer bulan Oktober 2024 ya. Nah, aku pakai kartu lamaku. Oke, Knight of Swords, King of Wands, Justice, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Death, dan Four of Cup kebalik. Oke, pesan semesta untuk Cancer, right? Jadi aku rasa nih kalau dari kartu-kartunya nih, Oke, aku cek dulu nih. Nih tripodnya terlalu tinggi, jadi nggak kelihatan, sorry. Oke, jadi mungkin dari kalian banyak yang lagi berada pada posisi titik balik atau titik terendahnya gitu. Mungkin ini adalah titik terendah kamu yang paling berat dari sebelum-sebelumnya ya. Ada death di sini ya. Oke. Ya, jadi ya mungkin kamu lagi ada masalah, lagi kesusahan, lagi pada sebuah keputusan di mana keputusan ini tuh berat buat kamu, atau jalan hidup yang kamu ambil ini tuh lagi berat-beratnya maybe ya gitu, atau kamu sedang memfokuskan sesuatu pada tujuan yang tidak hanya saat ini tapi untuk kedepannya, dan ini tuh masih kayak berproses ya, dan ini mungkin tidak mudah buat kamu, it's not easy gitu ya. And then kita kesini ya, Knight of Swords ya. Jadi aku rasa banyak dari kalian yang mungkin tidak punya motivasi, tidak punya ambisi gitu ya. Udah mencoba nih cari tahu. Udah mencoba nih apa sih yang belum apa yang bener-bener nggak beres gitu. Mungkin kamu tahu sebenarnya, yang secara general gitu ya, your problem apa, kamu mungkin paham. Let's say mungkin soal finansial, soal karir, soal jalan hidup, soal keputusan hidup dan lain sebagainya ya gitu. Lebih-lebih mungkin di sini soal Nine of Pentacles ya, masa depan, soal karir, pekerjaan, jati diri. Aku rasa kompleks sekali ya masalahnya, dan kamu mungkin lagi tidak bersemangat di sini, lagi tidak ada ambisi di sini ya gitu. Ada Knight of Swords gitu ya, kamu udah kayak mencoba melakukan banyak hal tapi mungkin masih mentok gitu ya. Kamu tahu betul kamu ada masalah gitu, kamu seharusnya bisa bergerak lebih cepat, tapi ya maybe kamu nggak tahu nih harus mulai dari mana. Jadi kalau dilihat dari sini aku rasa pertama kamu kayaknya lagi stres, depresi ya, atau burnout, dan kamu nggak tahu harus mulai dari mana untuk mengurai atau merilis energi-energi negatif kamu ya gitu ya, kondisi-kondisi yang gak enak secara mental dan psikis gitu ya. Kamu nggak tahu harus diurai dari mana dulu nih gitu. Kamu tahu ya, aku rasa kamu nggak punya motivasi, nggak punya ambisi gitu, dan aku rasa di bulan Oktober ini ya, harus kamu
sadari betul bahwa ini udah menuju akhir tahun, udah menuju mau ke 2025, right? Gitu, sekarang Oktober, ya kurang 2,5 bulan lagi kita udah 2025 gitu. Dan ini yang mungkin perlu kamu sadari ya, King of Wands, perlu kamu sadari bahwa ini waktu setiap hari tuh berjalan gitu. Jika kita mengikuti arus dari mental kita yang lagi breakdown, lagi down gitu ya, kita akan terbawa suasana terus gitu. Kita akan terbawa dalam kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang pelik ya gitu. Dan semakin kita semakin kita merasakan hal-hal yang gak enak gitu, dan kita sometimes mungkin melupakan dimana kita tuh harus bangun lagi, dimana kita tuh harus bangkit lagi gitu. Kadang kita lupa gitu, kita terjebak intinya terbawa arus dengan kondisi kita yang nggak enak, kondisi kita yang pelik, kondisi kita yang menderita gitu ya. Kita tahu bahwa ini nggak enak, tapi kenapa kita nggak bangkit? Ya, aku rasa King of Wands, kamu kurang bener-bener sadar bahwa waktu ini tuh sangat cepat berlalu gitu ya. Ini aja udah tanggal 11 kan, Oktober, sudah tanggal 11 gitu ya. Bentar lagi udah tengah bulan, ya ini udah masuk tengah bulan. Bentar lagi udah akhir bulan, gak akan kerasa gitu ya. Kalau kita gak mau keras pada diri kita gitu ya, pasti kita akan ya terbawa arus dengan suasana yang gak enak, dan kita bakal mengeluh terus, kita bakal sedih terus dengan kondisi kita gitu. Padahal sebenarnya kita tuh tahu kita lagi ada masalah, problem yang gede gitu. Dan mungkin beberapa orang dan banyak dari kalian di sini kondisinya bener-bener susah banget gitu ya, atau bahkan mungkin gak ada uang, nggak ada uang buat makan dan lain sebagainya gitu. Tapi kamu mungkin sering kali mengeluh, kamu tahu masalah kamu, tapi ya kamu harus menyadari bahwa ini udah 2 bulan lagi kita menuju 2025 gitu. Apakah kita masih mau kayak gini terus, right gitu? Apakah kita masih mau nih dalam kondisi yang sama aja seperti ini terus-terusan ke depannya, serba kekurangan gitu ya? Ya, apakah mau gitu? Waktu tuh cepet banget gitu. Ya, sehari aja cepet. Ya, ini sih. Jadi kesadarannya tuh kurang. Ingat, waktu cepat berlalu. Kita harus sadari itu. Ingat, umur kita juga bakal cepet nambah. Kita nggak sadari itu juga. Itu perlu kita sadari. Dan King of Wands, barangkali juga kesempatannya tuh bisa hilang gitu. Kita kalau melambat nih, bergerak melambat, dan ketika ada kesempatan kita belum ready, akhirnya kesempatan itu hilang ya. Jadi harus kita maksimalkan waktu yang ada. Kedua, kesempatan yang ada ya, itu harus kita maksimalkan, King of Wands. And then tentu aja harus ada komitmen yang kuat dan disiplin yang kuat gitu. Tapi yang pertama, yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa sampai kapan kamu memberi ruang diri kamu untuk mengalami penderitaan ini gitu. Ini kan kamu, kondisi ini ya tidak luput dari kesalahan kita sendiri, dan ini yang kita pilih gitu ya. Akan menjadi sebuah nasib jika kita nggak mau bergerak keluar dari kondisi ini, kita nggak mau move on gitu ya. Kita meratapi, kita bersedih, kita mengeluh, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada motivasi, kita nggak ada ambisi ya, kita bakal kayak gini-gini terus sampai nanti gitu. Sampai kapan kita menzolimi diri kita sendiri? Ini kan bagian dari kita menzolimi diri kita sendiri ya. Kita udah tahu nih lagi susah tapi nggak mau berusaha ya gitu. Jadi jika kita nggak ada motivasi, ya udah cari motivasi. Itu apa yang bisa ngebakar diri kita, ngebakar ambisi kita itu apa ya.
salah satunya itu tadi, kita harus benar-benar sadar bahwa waktu ini cepat berlalu, ya. And then kesempatan juga bisa aja hilang kalau kita nggak bisa ready untuk kesempatan itu. Hoki juga bisa nggak kita dapetin. And then mungkin kita udah berada pada titik sekarang ini ya, meskipun ini adalah titik terendah kita, ini adalah bagian dari pilihan kita ya, kita berada di sini gitu. Apa yang sudah kita pertaruhkan ya sampai kita berada di titik ini, kan salah satunya adalah pilihan kita kan gitu ya. Meskipun ini di titik yang gak mengenakan, tapi ini adalah bagian dari diri kita, bagian dari keputusan kita ya. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kemarin kita kenapa sampai akhirnya kita berada di titik sekarang yang gak enak ini gitu. Itu yang mungkin perlu kita refleksi, kita introspeksi diri, kita kontemplasi ya gitu. Ini bagian dari keputusan kita berada di kondisi yang gak enak ini gitu. Tentu gak enak dong kita berada dalam penderitaan pada titik terendah gitu. Dan ketika kita gak enak dan kita membuat diri kita terus-terusan pada kondisi yang gak enak ini yang dinamakan kita menzalimi diri ya gitu. Jadi aku tadi yang ngomong ke waktu, kesempatan, hoki, apalagi satunya tadi, aduh aku lupa ya. Aku lupa, harus ditarik ke belakang nih videonya. Jadi apa yang sudah kamu pertaruhkan sampai di titik sekarang ini? Mungkin kamu berada di titik sekarang, ini kan bagian dari keputusan. Ini bagian dari apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Kamu udah mempertaruhkan apa? Apakah pertaruhan atau taruhan kamu udah mempertaruhkan apa? Ya, gitu. Mempertaruhkan hal yang gede banget yang mungkin bisa aja nih offering yang gede dan kamu memilih jalur yang ini ya, jangan sampai sia-siakan. Kamu udah mempertaruhkan hal yang luar biasa kemarin ya, jangan sia-siakan pengorbanan kamu atau apa yang udah kamu pertaruhkan kemarin. Jadi ini contoh misalnya gini nih, kamu saat ini lagi mau jalan sesuai dengan passion kamu ya gitu, dan harus banyak hal yang harus kamu tinggalkan gitu ya, dan kamu berada di titik terendah, misalnya nggak ada uang dan lain-lain, tapi kamu mau pengen hidup sesuai dengan passion kamu, atau kamu pengen slow living, atau kamu pengen pensiun muda, atau kamu pengen pindah luar kota, pindah luar negeri gitu ya. Ini adalah bagian dari keputusan kamu gitu. Ada hal-hal mungkin yang entah kamu sadar atau enggak, ini ya sebagian memang hasil dari keputusan kita ya. Sorry kalau ini aku ulang-ulang ya pembicaranya maju mundur ya. Dan ada hal-hal yang memang ini kadang akibat dari perilaku kita, bad habit kita gitu. Jadi misal nih kita udah memilih jalan ini, tapi jalan ini semakin terpuruk, tersungkur gitu, karena salah satunya mungkin karena bad habit kita gitu. Jadi at least mungkin kita udah berproses di sini dan mungkin harusnya smooth, tapi akhirnya tidak smooth, banyak hambatan ya. Tidak lain tidak bukan ya, memang itu karena diri kita ya gitu ya. Mungkin lagi dikasih gini supaya kita bener-bener bisa merubah diri kita dari yang bad habit ke good habit, dari yang rapuh bisa tangguh gitu ya. Oke. And then ada justice di sini. Nine of Pentacle ya, kayak tanya tentang karir, finansial di sini ya gitu. Aku rasa banyak. Justice. Oke, jadi aku rasa kamu memang kurang keras pada diri kamu. Kamu kurang kasih pressure ke dalam diri kamu gitu. Kenapa sih ambisi kamu hilang? Jadi mungkin kamu kurang menekan diri ya. Jadi aku rasa mungkin kamu terlalu slow down gitu ya. Jadi perlu sedikit dikerasi sedikit untuk diri kamu gitu ya. Jadi kamu harus punya banyak kesadaran bahwa semuanya ini berlangsung cepat sekali. Kalau kita nggak ikut gerak cepat juga, kita akan terlambat gitu. Kita nggak usah membandingkan diri kita ke orang lain, tentu enggak ya. Kita punya jalannya sendiri-sendiri, tapi kita bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya gitu ya. Kita udah sampai di titik mana ya gitu. Itu aja, it's simple, simpelnya kayak gitu. Oke, and then ada Seven of Pentacles gitu. Beberapa dari kalian harus belajar soal manage
uang dengan baik gitu ya. Ini Oktober, harusnya beberapa urusan duit ini udah mulai oke, tapi mungkin ada beberapa yang belum oke karena lagi-lagi mungkin ya dipengaruhi dengan faktor ekonomi juga yang kurang oke di Indo, lagi deflasi, dan mungkin dari diri kamu sendiri yang mungkin kamu kurang bisa nabung, investasi, dan mungkin banyak kemarin-kemarin impulsif buying gitu ya, belanja yang impulsif. Dan ini is time for you untuk kayak belajar memanage uang sebaik mungkin ya gitu. Manajemennya tuh harus digetolin, diperbaiki lagi. Nine of Pentacles di bulan Oktober ini, ketika kamu datang ketidak optimisan gitu ya, harus segera cepet-cepet di switch nih, karena di sini di Nine of Pentacles waktunya kamu kayak kerja serius, optimis gitu ya. Jadi kalau kamu agak susah untuk ngatur jadwal, ya bikin to-do list, right gitu. Bikin to-do list, terus kamu prioritaskan mana hal-hal yang penting nih di satu hari ini gitu. Jadi yang penting-penting, yang urgent nih bisa kamu highlight gitu, kamu stabilo gitu ya, dan supaya yang penting-penting ini nggak ketinggalan untuk dilakukan atau dikerjakan. Death, oke, ini memang lagi titik balik kamu, titik terberat kamu. Mungkin juga ada yang ngerasa bahwa kemarin udah titik berat dan sekarang titik berat lagi, titik terendah lagi gitu. Dan jika ini kamu nggak bisa mengatasi masalah kamu ini, kamu nggak bisa keluar dari kondisi yang sekarang ini, aku rasa nextnya bakal akan lebih berat lagi. Jadi PR-nya harus dikerjakan dengan baik ya gitu, manajemennya. Hal-hal yang baik tentunya ke diri kita ya, ke spiritual kita, ke diri kita, ke ourselves yang best ya, yang apa yang terbaik sesuai dengan versi kita tentunya. And then ini ada Four of Cups. Oke, ini Four of Cups terbalik. Aku rasa kamu perlu cari orang-orang di lingkungan kamu, circle kamu yang bener-bener ngasih support kamu lahir dan batin gitu, dan pertahankan mereka jika mereka benar-benar tulus sama kamu, ngebantu, nge-support kamu gitu. Dan mungkin kamu perlu cut off beberapa teman yang toxic, cut off beberapa teman yang ngedrain energi kamu ya. Jadi kamu harus selektif aja ke teman-teman atau relasi terdekat kamu yang dia benar-benar support kamu lahir dan batin ini sih. Jadi, dan mungkin kalau kamu nggak ada motivasi, kamu bisa cari dari teman-teman kamu di sekitar kamu ya, maybe soal ngobrolin finansial, bisnis, dan lain-lain gitu. Kamu cari orang-orang yang positif untuk kasih impact positif juga ke diri kamu, ke energi kamu itu. Ini sih. Jadi so far pesannya kayak gini, semoga kamu bisa paham apa yang aku sampaikan. And I'm so sorry kalau penjelasannya tadi tuh agak diulang-ulang karena ya memang kayak gini kondisinya gitu ya. Jadi semoga kita bisa keluar dari kondisi yang gak enak ini, Cancer ya. Jadi ini Nine of Pentacles ini kita maksimalkan ya, kita harus lebih optimis, lebih disiplin ya, dan punya kemauan yang kuat gitu ya. Cari ambisi lagi, apa yang kita udah pertaruhkan apa, dan jangan sia-siakan pertaruhan kita itu gitu ya. Kita udah berkorban apa, kita udah melepaskan apa gitu. Jadi jangan sia-siakan apa yang udah kita lepaskan untuk kita berada pada kondisi yang ya, meskipun kondisi ini kondisi yang hancur gitu ya. Ya, kita harus keluar dan bangkit dari kondisi yang tidak enak ini. Oke, guys, thank you so much for watching this video. Thank you udah setia sama channel ini. Semoga bermanfaat buat Cancer semua. Sun, Moon, Rising ya, Cancer. See you next video. Bye-bye.